sebelum terjadinya selat itu dulunya adalah dataran seperti dataran pada umumnya, seperti Pulau Jawa maupun pulau yang lainnya. Dikarenakan dulu terjadi bencana yang sangat maha dahsyat, sangat besar pada zaman itu. Zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Di situ terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bledek dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, fans-fans Pak Depokan Bledek, baik di alam nyata maupun alam gaib yang sudah mensupport channel Pak Depokan Bledek, menonton, meng-like, meng-subscribe, membagikan konten-konten yang ada. Serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu dari komentar subscriber Pak Depokan Bledek semuanya karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sedang mengalami sakit jasmani maupun sakit rohani, segera Allah angkat penyakitnya dan berikan kesembuhan total, sehat walafiat, bagas waras seperti sebelum sakit. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Yang saat ini sedang ada masalah, baik masalah dirinya, masalah rezeki, masalah rumah tangga, masalah rezeki dalam rumah tangga, masalah belum punya keturunan, masalah apapun baik di rumah, di kantor, di tempat kerja, di lingkungan sosialnya, apapun itu masalahnya, semoga Allah segera berikan jalan keluar yang terbaik untuk subscriber Pak Depokan Bledek semuanya. Amin. 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 Yang saat ini mempunyai hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, hajat untuk dirinya maupun hajat untuk keluarganya, orang tuanya, apapun itu, semuanya yang berkenaan dengan hajat, semoga Allah segera kabulkan hajatnya dan berikan yang terbaik. Amin, amin, amin. Untuk yang subscriber Pak Depokan Bledek yang masih sendiri, belum mempunyai istri atau belum mempunyai suami, semoga Allah segera datangkan jodoh yang soleh dan soleha, jodoh yang nantinya bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah. Amin. Amin, amin, amin. Dan subscriber Pak Depokan Bledek yang sudah berkeluarga, yang belum mempunyai momongan, semoga Allah segera hadirkan momongan. Amin. Amin, amin, amin. Allah segera titipkan anak yang soleh maupun yang soleha, yang nanti bisa membanggakan kedua orang tua, yang bisa berguna bagi bangsa, nusa, dan agama. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang sudah berkeluarga, semoga tambah harmonis, tambah sayang, tambah cinta, mawadah, sakinah, mawadah warohmah, rezeki dari segala arah Allah berikan. Apabila rezeki itu tertutup, Allah buka. Apabila rezeki itu berasal dari dalam, Allah segera naikkan keluar, dan apabila dari langit, Allah segera turunkan. Amin, 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 alamin. Nah, kali ini subscriber Pak Depokan Bledek, kita akan mencari tahu tentang Selat Sunda yang konon kalau kita lihat sekarang ini, pada akhir-akhir ini, kondisi Selat Sunda, yaitu Mas Haji, yaitu gelombang tinggi, ya kan?
sehingga kapal-kapal yang ingin melintas antara Pelabuhan Merak dan kemudian Pelabuhan Bakahuni maupun sebaliknya, jika ada gelombang-gelombang tinggi itu perjalanannya menjadi terganggu, waktu penerbangan menjadi terganggu ini Mas Haji. Nah, sebenarnya rahasia apa yang ada di Selat Sunda? Kenapa Selat Sunda begitu gelombangnya begitu bisa mempengaruhi laju dari kapal? Nah, ini kita akan coba cari tahu bersama. Nah, untuk itu tanpa perlu berlama-lama, saksikan video selengkapnya. Sudah siap Mas Haji? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gelang G6 dengan izin Sang Yang Nusa Wana, bantu saya mengunci apapun makhluk gaib yang ada di dalam tubuhnya Mas Haji tidak bisa bangkit, tidak bisa mengganggu proses mediumisasi ini. Apabila mengganggu, apabila bangkit, otomatis langsung hancur dengan izin Sang Yang Nusa Wana. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Cahyanin Wana, dengan izin Sang Yang Cahyanin Wana, bantu saya menarik makhluk gaib, makhluk gaib penghuni dari Selat Sunda, Gunung Krakatau, makhluk gaib muslim penghuni Selat Sunda, Gunung Krakatau, ketarik ke tangan saya. Dengan izin Sang Yang Nuwana, semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, semakin sinkron dengan tubuhnya mediator. Dengan izin Nuwana, apabila yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental keluar dan hancur dengan izin Nuwana. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nuwana, semakin sinkron semua pengetahuan makhluk ini. Dengan izin Sang Yang Nuwana, semua pengetahuan makhluk ini sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Sinkron semua pengetahuannya terbuka, tidak ada penghalang, tidak ada hijab apapun. Dengan izin Nuwana, payakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara? Yang panjenengan panggil kemarin. Oh, Naga Karang. oh alhamdulillah. Mbah Naga Karang nggih? Benar deh. Tadi kan Mbah sudah mengucapkan salam ya. Ini untuk mengkonfirmasi bahwa yang kemarin dipanggil adalah Mbah Naga Karang. Monggo untuk syahadatnya terlebih dahulu, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ya, Mbah. Alhamdulillah deh. Saya dipanggil lagi. Ini terima kasih. Oh, sama-sama, Mbak. Ini kami mohon maaf ya, Mbak, mengganggu waktunya, dan kami mengucapkan terima kasih karena sudah datang kembali ke Padepokan Bledek, Tidak apa-apa, saya malah senang. Oh, itu menjadi tugas saya. Oh, Mbak. Ya, sebelum kita ngobrol dengan izin Sang Yang Nusa Wana, makanan, sajian yang dibutuhkan, yang seperti apa yang dikehendaki makhluk di depan saya ini ada tersaji di depan makhluk ini dengan izin Wana. Kun, ayakun, silakan, Mbak. Terima untuk kasih. Dinikmati terlebih dahulu. Sama-sama. Mari deh. Mari, kan saya nggak bisa, Mbak. Orang gaib kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya, Mbak. Ada apa, Den? Tugas apa yang panjenengan tugaskan pada kami? Bukan tugas, Mbak. Kita mau ngobrol santai aja ya. Jadi ini kita mau mencari tahu nih, Mbak.
terkait dengan Selat Sunda. Sebenarnya Selat Sunda yang sekarang ini gelombangnya tinggi-tinggi, apalagi di bulan-bulan ini, musim-musim ini, itu sebenarnya ada rahasia apa, Mbak, di Selat Sunda itu sehingga mengakibatkan gelombang tinggi gitu loh. Monggo, Mbak. Selat Sunda itu sangat misteri. Cerita demi cerita, sangat tertutup cerita di kalangan masyarakat. Oh, iya. Banyak rahasia di dalamnya. Sebelum terjadinya selat itu, dulunya adalah dataran seperti dataran pada umumnya, seperti Pulau Jawa maupun pulau yang lainnya. Dikarenakan dulu terjadi bencana yang sangat maha dahsyat, sangat besar pada zaman itu. Zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Di situ terjadi banjir yang sangat besar. Akhirnya di daerah situ maupun daerah yang lain seperti negeri Atlantis dan seluruh dunia tertutup oleh air. Di saat itu selama 40 hari air yang merendam dataran itu lama kelamaan surut atau diresap oleh tanah, meresap ke dalam tanah. Akan tetapi dataran yang sangat luas itu airnya terendam air dan memisahkan antara Pulau Jawa dan Sumatera maupun Kalimantan. Itu akhirnya disebutlah Selat Sunda itu. Jadi terpisahnya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu karena banjir Nabi Nuh ya, Mbak? Nah, berarti sampai banjirnya besar sekali ya, bisa menenggelamkan dataran yang awalnya menemukan dataran yang awalnya memang dataran jadi lautan ya, Bang? Benar, sangat besar. Seluruh daratan terendam air laut. Dan itu sekarang menjadi, terutama di dunia itu sekarang menjadi pulau-pulau yang sekarang ini ada di dunia, Mbak. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini mohon maaf, Mbah, Naga Karang ini kok bisa ada di Selat Sunda dan tempatnya di sebelah mana ini kalau boleh tahu? Saya dari sejak dulu sebelum anak Krakatau itu ada. Di situ ada namanya induk Krakatau. Oh iya, yang disebut Krakatau Purba. Iya. Disitulah dari kami maupun keluarga kami dari bangsa Naga itu menjaga di daerah Gunung Krakatau Purba itu sampai sekarang jadi anak Krakatau. Kami yang menjaganya. Nah ini masih ada hubungannya dengan naga-naga dari surga yang turun ke bumi enggak ini? Ada itu dari keturunan-keturunan. Oh berarti ini itu nenek-nenek moyangnya ya? Iya. Memang tugasnya Mbah ada di Gunung Krakatau Purba sampai Krakatau atau anak Krakatau itu. Nah,
dulunya kan itu kan dataran, Mbah. Kemudian kan terendam oleh banjir Nabi Nuh sehingga menjadi selat ya, nih kan? Iya. Nah, itu sebenarnya Selat Sunda itu kalau dilihat dari sisi keganasan selatnya, itu seperti apa, Mbah? Bisa digambarkan, Mbah? Selat Sunda merupakan pertemuan aliran atau air yang nyatanya itu air dari Laut Jawa dan laut yang sangat dalam. Dan disitulah pertemuan arus itu di situ mengakibatkan gelombang yang tidak menentu pada saat cuaca yang ekstrim atau cuaca penghujan, musim penghujan. Disitulah angin yang berpusar mengakibatkan gelombang itu dari Laut Jawa dan laut yang dalam itu bertemu. Akhirnya mengakibatkan gelombang tinggi dan kapal tidak bisa untuk melewatinya. Oh gitu. Benar. Ini yang dimaksud laut yang tinggi itu adalah laut yang dalam itu Samudra Hindia itu ya, Pak ya? Iya. Oh iya. Nah, bencana ini juga kalau kan tadi kan dari sisi alam ya, Mbah ya. Iya. Nah, dari sisi alam itu adalah pertemuan antara Laut Jawa dan Samudra Hindia sehingga menimbulkan arus dan pergejolakan yang sangat tinggi. Nah, kalau dari sisi gaibnya ini, Mbah, sebenarnya itu Selat Sunda itu seperti apa, Mbah, pandangan gaibnya? Selat Sunda merupakan kumpulan dari atau bagian dari Gunung Krakatau Purba. Maka dari itu di situ banyak sekali makhluk yang ada di bawah Gunung Krakatau Purba itu. Reaksi ingin keluar, makanya kenapa di situ tidak bisa dibangun jembatan walaupun sudah direncanakan oleh manusia mau dibikin jembatan. Di situ getaran-getaran buminya selalu ada dan sangat membahayakan manusia untuk membuat jembatan itu karena tidak akan kuat jembatan itu seumpama dibangun di situ. Oh gitu. Nah, getaran-getaran makhluk ini yang disebut makhluk apa, sebentar? Makhluk ini disebut makhluk apa? Ya, Jodwan. Oh, ada di situ juga ya? Benar. Oh, ternyata panjang juga ya, Mbah? Di seluruh bawah bumi Nusantara terdapat gunung-gunung, itulah pintunya. Pintu gerbangnya Ya'juj wa Ma'juj. Maka dari itu induk atau Gunung Krakatau Purba itulah gerbang dari Ya'juj wa Ma'juj. Gerbang utama atau bagaimana itu, Mbak? Salah satu gerbang utama. Oh, salah satu gerbang utama. Dan gunung yang ada di Jawa. Oh, iya. Gunung Merapi. Gunung Merapi, nggih. Nah, apa itu namanya, Mbak? Kemarin kan sempat beberapa tahun yang lalu itu kan terjadi tsunami di Pantai Carita ya, kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu seperti apa sih, Mbak? Kenapa kok terjadi tsunami itu kalau dari sisi gaib itu, Mbak? Di sana banyak kemaksiatan. Maksudnya? Banyak orang berhubungan atau hubungan bebas di sana, dan banyak atau pas waktu itu ada pesta. Iya betul itu. Dari situlah dari kerajaan-kerajaan gaib yang ada di Selat Sunda atau di laut itu tidak terima
Akhirnya air laut dinaikkan, membuat bencana itu. Nah, apa itu namanya? Selain tadi cerita bahwa itu adalah pintu gerbang, kemudian itu pertemuan dua arus. Nah, kalau dari sisi gunung sendiri nih, Mbak, kita ke arah gunung ya, gitu. Awal mulanya itu Gunung Api Purba Krakato, Gunung Krakato Purba itu seperti apa, Mbak, ceritanya, Pak? Awalnya itu. Gunung Krakatau Purba itu sudah sangat lama. Dulu sebelum Gunung Krakatau Purba itu meletus, banyak sekali manusia-manusia yang mencari harta maupun kesaktian di daerah situ. Banyak sekali manusia yang melakukan pertapaan di situ. Dikarenakan tugas kami sebagai naga penjaga keseimbangan di situ, kami menjaga energi negatif yang ada di situ supaya energi negatif itu tidak terlalu besar. Akhirnya gunung itu diletuskan untuk menghindari perbuatan manusia yang menyalahgunakan di situ. Itu awalnya kenapa Gunung Krakatau Purba yang meletus sekitar abad ke-18 ya, Mbah, ya itu ya. Iya. Itu awalnya seperti itu. Nah, sebelum Gunung Api Purba yang meletus pada abad ke-18, kalau ditarik ke belakang berarti itu gunung yang jauh lebih purba lagi dong, Mbah? Benar, itu gunung yang sangat tinggi. Kenapa gunung itu bisa pas meletusnya itu bisa menutupi seluruh dunia ini atau separuh dunia ini, sehingga matahari tidak bisa menembus ke bumi sampai mengakibatkan perubahan iklim, suhu yang sangat dingin. Itu dikarenakan gunung itu sangat besar dan meledak atau meletus yang sangat dahsyat. Sampai begitu? Benar. Itu kalau dilihat dalam sejarah hidup umat manusia, meletusnya Gunung Krakatau yang Mbah katakan itu apa itu namanya, gunung yang meletus paling dahsyat sendiri. Iya. Wah, ya berarti hebat sekali ya, Mbah, ya berarti gunung itu ya. Benar. Banyak korban dari manusia maupun hewan, sangat banyak yang terdampak oleh letusan gunung itu. Dan dari dampaknya yang berbulan-bulan bumi ini ditutupi awan atau debu dari gunung itu, sehingga membuat udara yang sangat dingin. Banyak manusia yang tidak kuat menahan rasa dingin. Akhirnya banyak korban di situ. Ya. Nah, sekarang ini kan menghasilkan gunung anak Krakatau ya. Nah, itu kalau dilihat sekarang ini, Mbak, sisa-sisa letusan gunung itu di Gunung Anak Krakatau itu apakah juga sedahsyat nantinya Gunung Krakatau Purba kalau Gunung Anak Krakatau itu meletus? Itu diperuntukkan nanti setelah makhluk yang di bawah sana akan muncul. Jadi ada fase keduanya itu ya? Iya. Iya. Nah, apa itu lah? Kemarin kan banyak kita ada prediksi-prediksi terkait dengan megatrust ini, Mbak. Yaitu yang seperti tsunami tapi lebih dahsyat lagi ya kan? Namanya megatrust. Nah, menurut Mbah ini, cuaca-cuaca yang sekarang ini kan ekstrim ini, dari pandangan Mbah selama
sudah ratusan tahun kan menjaga Gunung Anak Krakatau, ya kan? Artinya kan mengerti. Nah itu fase-fase bencana sekarang ini dan nantinya bencana yang akan datang itu seperti apa sih, Mbak? Khususnya untuk di Selat Sunda dan sekitar Gunung Api, Gunung Krakatau, Anak Krakatau ya. Monggo, Mbak, kita sebentar, Pak. Di dasar laut, khususnya di Selat Sunda, itu juga ada lempengan di bawah sana. Dan setiap harinya itu tergoncang oleh getaran-getaran yang diakibatkan erupsi Anak Krakatau itu. Dan disitulah daratan yang dekat dengan situ ada daratan yang turun. Dan banyak sekali dataran-dataran di daerah situ yang sekarang terendam oleh air. Itu yang diakibatkan selama ini atau untuk sekarang ini. Dan untuk nantinya pasti akan ada bencana-bencana yang lebih besar lagi, karena itu semua sudah dirancang untuk akhir zaman. Bencana-bencana itu. Kalau yang dekat-dekat ini pergejolakannya di Desember dan Januari ini sampai tahun depan, pergejolakan-gejolakan yang terjadi di sana, bencana-bencana seperti apa? Bencana-bencana hanya getaran dan air laut yang naik dan gelombang air laut yang tinggi. Iya. Nah itu kalau dari tahun-tahun sebelumnya intensitasnya atau tinggi gelombangnya atau getarannya lebih banyak, lebih tinggi atau bagaimana, Pak? Lebih meningkat. Lebih meningkat. Benar, karena di akhir zaman itu bencana-bencana meningkat sebelum pemimpin akhir zaman itu dimunculkan. Bencana-bencana itu makin besar. Nah itu kalau terjadi itu dampaknya nanti kemana saja, Mbak? Ataukah hanya sekitar Selat Sunda, maksudnya hanya di dalam selatnya saja, di perairan lautnya saja, atau nanti sampai ke Banten dan juga Lampung, Pak? Semuanya akan terdampak. Nah, gimana maksudnya semuanya terdampak? Dari mana aja? Karena yang dulu pernah diceritakan bahwa di bawah bumi sana ada lempengnya. Itu semuanya akan terdampak rata. Ada gelombang yang sangat tinggi nantinya. Nah ini pada pergantian tahun ini ada apa ini? Atau masih biasa gelombang tinggi atau memang ada kejutan? Air dan angin. Air dan angin maksudnya. Ini anginnya itu angin apa sih, Mbak? Angin topan gitu atau badai itu atau apa sih? Angin yang memutar-mutar di atas sana, yang mengakibatkan gelombang yang besar. Badai ya, seperti badai ya? Ya, itu dari manusia disebut itu. Kalau dari bangsa jin ini, dari bangsanya Mbah ini, sebenarnya angin yang berputar-putar itu apa sih maknanya? Apakah malaikat membuat angin berputar-putar atau memang energi-energi dari jin atau apa sih, Mbak? Itu campuran. Campuran. Itu Allah menurunkan balak itu lewat malaikat. Dan diakibatkan karena perbuatan manusia yang di situ banyak sekali dosa-dosa manusia. Jadi malaikat itu hanya diperintah oleh Allah memberikan bencana itu dikarenakan di suatu wilayah itu banyak sekali maksiat maupun manusia yang lupa akan Tuhannya. Itu akan terjadi bencana itu. Nah, kalau dari sisi gunung vulkanik, Gunung Anak Krakatau ini intensitas peningkatan aktivitasnya ini, Pak, ya kan? Nah itu seperti apa? Apakah memang karakteristik gunung api Anak Krakatau ini seperti apa sih, Pak, karakteristiknya?
itu mewarisi dari induknya. Nanti aktivitasnya makin tinggi. Gunung Anak Krakatau nantinya cepat pertumbuhannya. Bisa dilihat manusia sekarang ini. Nanti akan seperti induknya atau ibunya itu. Oh, berarti nanti akan muncul yang sama? Iya. Atau lebih besar lagi? Seperti ibunya. Oh, seperti ibunya. Nah, maksudnya bisa dilihat ini kalau dari Pulau Lampung ataupun dari Provinsi Lampung, dari Lampung dan Banten ini dari dataran itu bisa dilihat? Bisa dilihat. Sekarang bisa dilihat. Dan pertumbuhannya sangat cepat. Oh gitu. Di situ juga banyak rahasia-rahasia yang nantinya akan dimunculkan. Oh gitu, Mbak. Iya. Nah, mengenai Megatrust ini, Mbak. Kan kemarin kan isu-isu beberapa bulan yang lalu kan sempat santer ini terjadinya Megatrust ya. Iya. Nah, itu gimana itu, Mbah, menanggapinya tentang isu Megatrust yang konon juga Selat Sunda adalah salah satu akan terjadi Megatrust? Ya, benar adanya seperti itu. Akan tetapi ada sosok waliullah yang meredamnya. Maka itu tidak atau belum terjadi, belum waktunya. Nah, ini waliullah ini yang dimaksud ada di Banten atau di Lampung ini, Pak? Ada di Jawa. Akan tetapi banyak sekali sekarang murid-muridnya. Jadi itu termasuk salah satu menjadi peredam bencana itu, nggih? Benar. Nah terus kalau mau bertemu dengan yang sosok seperti itu dan banyak murid-muridnya gimana, Mbak? Kan apa itu namanya, manusia kan mencari sosok gitu loh ya, yang memang benar-benar menjadi kekasih Allah gitu loh, Mbah, menjadi waliullah gitu loh. Apa yang harus dilakukan, Mbah? Kalau memang manusia itu dipilih oleh Allah, maka manusia itu pasti akan ditunjukkan jalannya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau nggak dipilih lah, kita mau berusaha nih. Kalau kita mau mencari tahu, wah kok ternyata ada waliullah, yaitu sebagai paku bumi, itu caranya seperti apa, Mbak? Kalau manusia ada tekad untuk bertemu dengan sosok waliullah itu, semakin dia menggebu-gebu malah justru tidak bakalan bisa menemuinya. Nah, terus? Akan tetapi seharusnya manusia itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bertobat dan memohon ampun kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah supaya diberikan petunjuk. Maka jika itu Allah meridhoi, maka bisa bertemu dengan beliau. Iya. Jadi artinya harus diperbaiki dirinya terlebih dahulu. Nah, murid-murid atau jamaah-jamaah itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Sudah sangat banyak. Sangat di seluruh penjuru Nusantara. Termasuk ini di kalangan gaib ini juga banyak ini, Mbak. Terutama di tempat Mbah Nagakarang ini. Sudah sangat banyak, hampir semuanya. Karena kan beliau pada saat itu berkunjung di daerah Karangbolong itu. Seluruh penguasa-penguasa yang ada di daerah situ, di daerah kami, semuanya dikumpulkan menghadap beliau dan disempurnakan atau masuk Islam. Disempurnakan oleh beliau. Alhamdulillah ya, Bang. Sekarang kami menjaga di daerah situ. Dan kami sekarang tidak menjerumuskan orang untuk kemaksiatan. Berarti dulu menjerumuskan. Itu sesuai manusia yang punya keinginan. Kami hanya mengabulkan atau menuruti manusia itu.
karena kami diberi imbal balik. Iya. Jadi apa itu namanya? Sekarang ini berarti kemaksiatan terkait dengan permintaan atau syirik dan musyrik tadi sudah berkurang banyak. Alhamdulillah. Wah, ini terima kasih sekali, ini banyak cerita dan juga nasihat-nasihat yang bisa dipakai kita, bisa dimaknai sebagai apa itu namanya pengingat bagi kita. Nah, kira-kira terakhir apa ada pesan yang mau disampaikan lagi? Benar, di sana kami juga menjaga harta dari zaman Atlantis. Berarti ada di sana, Mbak? Benar. Oh iya. Wah, ini nanti kita akan coba kuak lagi ya, Mbak. Benar, itu hanya informasi dari kami. Oh iya. Sedikit. Berarti Mbah Naga Karang, terima kasih atas informasinya dan juga petuah-petuahnya. Semoga kita semua bisa mengambil pembelajaran, ya kan? Pembelajaran dari apa, menjadi pengingat dari apa yang disampaikan Mbah Naga Karang. Nih mohon maaf jika kehadirannya di sini saya sendiri itu perkataan maupun perilakunya yang kurang berkenan di hati Mbah Naga Karang. Saya juga mohon maaf. Hanya sebatas itu yang bisa kami utarakan. Tidak apa-apa, Mbak. Ya kan, ini sudah banyak informasi. Nah, ini Mbah bisa kembali ke asalnya. Kami mohon maaf telah mengganggu waktunya dan juga semua efek-efek yang ada di dalam tubuhnya mediator Mas Haji ini. Saya mohon pamit di bawah sekalian ya, Mbah. Monggo silakan, Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali ke asalnya. Ya, sabar berpadepokan Bledek, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah menelusuri bagaimana sebenarnya rahasia Selat Sunda ternyata sudah sejak dahulu, dan cerita-cerita yang tadi disampaikan oleh Mbah Naga Karang, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah dan kesalahan milik kita sebagai hamba. Jadilah penonton yang bijak untuk menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham dan ada kebermanfaatan yang dapat diambil. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, perilaku, sikap yang kurang berkenan di hati sabar berpadepokan Bledek semuanya. Saya dan Mas Haji mohon pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari channel Padepokan Bledek. Akhir kata, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.